kita sama foundernya Salam Satu Ember, Budi. Budik Damber. Ini masih sering kelipet-lipet nih Mas Ora. Budi Damber, Budik Damber. Ada K-nya Mas. Oh, Budik. ada K-nya. Budi ya. Budik Damber. Budik Damber. Oke. Itu budidaya artinya ikan, ikan di dalam ember. Oh, ember. Simpel banget sebenarnya ya. Iya, jadi memang kita buat singkatannya itu Deso gitu ya. Supaya memang ada tapi melekat karakter gitu. gitu. Oke, sepanjang perjalanan dari founder awal itu yang paling berkesan menarik itu bagian apanya tuh? Jadi punya tantangan tadinya Mas. Jadi memang tidak semua orang percaya ngapain pelihara ikan di dalam ember. Tetapi justru menjadi tantangan, ini harus berhasil gitu. Harus masuk ke mindsetnya minimal ke ini ya. Ini pasarnya targetnya kan mungkin ibu-ibu atau ibu rumah tangga ya. Target awal itu orang yang masih punya ruang 1 meter di rumahnya. Jadi nggak bergenre atau berjenis kelamin ya. Semua orang bisa melakukan ini gitu ya. Ya. Jadi ketika rumah kita yang masih punya ruang 1 meter, 2 meter yang nggak kepake, biasanya hanya untuk ngeletakin sepatu jelek kita gitu kan, sendal jelek kita, itu harus dimanfaatkan untuk produksi tanaman, produksi ikan, supaya membantu pangan kita. Yang awalnya sulit tadi sampai bisa diterima dengan itu? Tadinya kan diragukan, ngapain pelihara ikan di media yang sempit? Kalau di kolam saja banyak yang gagal, kalau di ember nanti untuk apa? Produksinya juga dikit. Karena memang masih perlu digugah kepercayaannya bahwa kebutuhan pangan itu memang penting. Ketahanan pangan bagi keluarga itu penting. Nah sekarang sudah mulai banyak yang tergugah bahwa kalau kita bisa produksi memanfaatkan lahan yang sempit, kenapa tidak gitu? Karena memang menghasilkan ikan yang tahu kualitasnya, menghasilkan sayuran ya juga tanpa pestisida. Karena kalau kita beli ikan di pasar juga, Mas Dodi, kita belum tahu dia dikasih makan apa. Kita belum tahu kalau dia udah mati dikasih formalin atau tidak. Kalau pelihara sendiri. Jadi ada istilah yang saya dengar beberapa tahun lalu tuh waktu kunjungan pertama ke rumah, semacam lemari es penyimpanan sumber bahan makanan yang segar gitu ya? Iya betul Mas. Jadi budidaya ikan di dalam ember itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melihara ikan kecil. Jadi budidaya ikan di dalam ember itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama memelihara ikan dari kecil, yang bisa dilakukan sementara ini baru ikan lele. Yang kedua memelihara ikan yang sudah besar. Jadi sekedar memperpanjang waktu untuk menyimpan ikan, menyimpan ikan segar ya. Ya. Jadi Mas Dodi, tidak semua teman-teman kita itu punya kulkas, tidak punya lemari pendingin. Ada banyak teman-teman kita di pulau listrik aja nggak ada. Nah, tapi dia pengen menyimpan ikan, menyimpan sayuran ya di dalam ember ini. Yang segar ya. Jadi makanya kita namain itu kulkas hidup tipe yang kedua. Kulkas hidup. Jadi menyimpan ikan dan menyimpan sayuran belok kanan Mas. Di dalam ember. Jadi kita beli ikan hidup yang masih segar supaya dipelihara nggak mati, dimasukkan ke dalam ember. Nyimpennya di ember, ketika kita mau makan ya diambil seperlunya, 2 ekor, 3 ekor, 5 ekor sesuai dengan anggota keluarga. Nanti selebihnya itu hidup di dalam ember. Tetap segar, hidup. Demikian juga kangkungnya dipotong atau disimpan dulu di dalam ember, nanti dipanen setelah 14 hari. Jadi kalau kita memanfaatkan ember sebagai kulkas hidup, artinya kita membeli ikan yang sudah besar ukurannya disimpan di dalam ember. Penyimpanan ikan untuk tumbuh sampai besar atau penyimpanan ikan yang memang dari kecil untuk ditahan konsumsi beberapa hari ke depan. Iya, gitu betul. Kalau menurut kita sih memang beli ikan dalam jumlah satuan ataupun kiloan lebih kan bisa lebih murah kan? Iya. Jadi memang untuk daerah pegunungan atau daerah yang jauh dari pasar kan, sekali ke pasar
sekalian beli ikan yang agak banyak bisa disimpan Mas Dodi. Oke, Mm-mm. ini terakhir atau yang pernah mengundang Mas Juli ini sebagai founder Mm-mm. Budik Dumber ini sampai kemana Mas? Jadi kemarin yang terakhir itu dari Universitas Juanda, lumayan ramai juga Itu sekitar audiensnya mahasiswa atau? dari seluruh Indonesia Mas. Oh jadi memang betul-betul dikumpulin untuk dari Jadi mahasiswa dari seluruh Indonesia? bukan malah siswa malah orang umum, orang yang dari Balai Perikanan, dari Aceh sampai Papua. Ya mahasiswa juga boleh ikut, Iya. praktisi boleh ikut. Terbuka ya? Kemarin ada 450-an orang Wow. yang ikut webinar. Dan itu memang belum pernah memulai, segera memulai. Ada atau yang memang juga sudah sebagian? pemain, ada pemain, ada yang baru mulai, ada yang pengen mengembangkan, macam-macam. Ada yang pengen usaha dan lain-lain. Jadi Komunitas-komunitas tertentu juga sering ya ngundang Mas ya? Yang saya dengar Komunitas, sempat ibu-ibu ya, kepolisian, kemudian Dharma Wanitya. Iya. Jadi memang sebelum Covid kita bisa warawiri ke sana kemari, cuma memang setelah Covid ini kita biasanya secara online. Ini aja kayaknya sudah 10 kalian kayaknya saya webinar untuk bulan Untuk 1 bulan Juli ini ya? untuk kemarin selama Covid ini. Ini kan bulan Juli nih Mas. Mas, ini Juni ya. Nama Mas Juli. Berarti bulan depan dong ulang tahun. Ya. Kita bikin event apa nih kira-kira? Jadi bulan depan kelahiran saya gitu. Hati-hati nanti di surprise nih Mas ya. Oke, paling Bulan- tidak ini Mas. Dari sekian tahun itu dijadikan tolak ukur 5 tahun ya berarti ya. Udah tahun keempat ya. Iya. Keempat, mungkin kalau kita review salah satu target Mas kan supaya dikonsumsi secara internasional nih. Paling tidak memang rata-rata orang luar lebih konsen dengan hal-hal yang seperti ini sepertinya. Iya. Jadi target lanjutannya nih kira-kira untuk Budik Dumber ini, atau Iya. ada pelebaran, diversifikasi atau jenis pengembangan yang lainnya? Ya, yang pasti nanti memang kita akan lanjutkan karena memang Budik Dumber ini berpotensi terus di masa depan, baik dari tanamannya, baik dari ikannya, model pemeliharaannya, ikan hias. Oh nanti ikan-ikannya ini kan memang untuk ikan hias juga berpotensi. Tuh, Om, di sini kebetulan ada Om Ari nih, penggiat ikan cupang ya. Ikan cupang komersil bukan nih? Ikan cupang ekspor. Berarti suatu saat bisa nih kalau di Betul, Mas. untuk pemeliharaan ikan cupang Iya, di betul. dalam konsep Budik Dumber. Iya betul. Jadi kalau di dalam ember biasanya kan ikan yang tampil hanya ikannya saja, tetapi Iya. belum mengangkat tanamannya. Padahal ketika sudah ada air, tanaman itu pasti bisa tumbuh. Nah, apalagi kita sudah buatkan media yang memang kalau ikan hias yang kotorannya dikit, nutrisinya dikit, itu bisa kita tambahkan nutrisi supaya memang cupangnya hidup, supaya memang ikan hias hidup dan tanamannya juga tetap baik. Jadi memanfaatkan bagaimana caranya tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Space-nya itu tetap bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman. Bisa nggak? Saya jadi kepikiran nih, pemanfaatan sanitasi instalasi air hujan itu kemudian di salah satu proses pembuangan penurunannya ke saringan jalan, saluran jalan itu bisa kita tampung untuk sebagai sirkulasi air hidup ikan gimana tuh? Ya. Jadi siapa tahu bisa aja nih ada pengembangan lain kan, ketimbang air hujan sia-sia jadi tempat kegiatan positif gitu loh. Ya. Jadi saya lupa tadi jelasin. Kita kan hobi snorkeling, diving. Nah, udah ngomong-ngomong udah lama nih kita nggak snorkeling diving bareng ya. Iya betul. Salah satu yang buat saya jadi nyicip diving pakai tabung ini sebenarnya foundernya Budik Dumber nih. Thank you Mas sekali lagi Mas. Disuruh Ya, Mas. nyobain free lagi gratis ya. Jadi Mas Dodi, kita punya Polynella paradisite itu memang keramba jaring apung di tengah laut. Yang di Pahawang ya? Yang di Teluk Hurun, Teluk yang Hurun. di BBL. Oh BBL ya. Nah itu sudah saya uji coba Budik Dumber di tengah laut di atas KJA.
Air tawar. Konsepnya adalah memanen air hujan. Jadi yang kita tampung air hujan. Betul. Meliharanya memang ikan lele gitu kan. Tetap ikan air tawar ya. Ikan air tawar. Mungkin penjaga atau nelayannya nggak mau ikan air tawar. Tetapi kangkungnya, sayurannya mahal bagi nelayan gitu kan. Apalagi yang udah di area terisolir jauh gitu ya. Seperti di Bagan Jadi dan memang lain-lain. itu kehebatan apa ya, kelebihan dari Budik Damber itu tidak Portable ada di mana saja, kapanpun gitu ya. Baik yang rancangan luar negeri pun Oh, sudah ada yang ngerancang nih? tidak ada yang sehebat itu. Maksudnya nggak memikirkan bisa dibawa ke laut nggak? Karena mereka pakai listrik, karena mereka rumit, karena mereka mahal gitu loh. Jadi memang Budik Damber ini Indonesia banget gitu. Deso Murah, lah kira-kira ya, mudah. deso. Siapa yang nggak kena memanfaatkan istilahnya air ember hujan gitu ya? bisa, menanam kangkung bisa, dibawa ke laut, oke. Jadi nelayan-nelayan nggak perlu ke darat. Jadi kalau kita sudah di tengah pulau, pulaunya kecil, nggak perlu keluar pulau, nggak perlu ngidupin mesin ting-ting dulu. Betul. Untuk beli kangkung yang harganya cuma 1.000, tapi ongkosnya itu mahal. Kalau untuk tampungan air hujan itu cocok buat ikan? Cocok mas. Nggak ada istilahnya dia mineral tinggi atau segala macam banyak kotoran dari atap rumah itu? Secara umum memang air hujan itu pH-nya yang bermasalah Tinggi. mas. pH-nya rendah, Oh, asam rendah dia. justru asam ya? Nah itu harus kita netralkan dulu. Gimana caranya? Yaitu diendapkan 2 hari biasanya. Nah ketika sudah 2 hari, jangan langsung dibelikan ikan banyak-banyak mas Dodi. Tes dulu 2, 3, 4, 5 ekor. Setelah 24 jam ikannya dicek, jadi kelinci percobaan. Kalau memang ikannya memang 24 jam itu sehat, oh berarti airnya udah bagus. Jadi konsep Mas Dodi tadi untuk mengumpulkan air hujan itu masuk. Bisa ya? Tetapi, Pokoknya ini Budik Damber berkembang luas sesuai dengan custom user. Iya. Jadi mau di atas gunung, mau di tengah laut, mau di perkotaan, mau di pedesaan bisa masuk semua. Oh shit. Yang penting blueprintnya budidaya dimanapun, kapanpun bisa. Iya betul. Oke. Ini sambil kita jalan menuju Bu RT di Komplek Perumahan Waigui nih. Kita ngobrol-ngobrol sama foundernya Budik Damber Salam Satu Ember. Apa lagi mas yang bisa diceritain sampai sejauh ini yang kira-kira masih jadi apa ya, masih belum terrealisasi atau seperti apa gitu? Ya, jadi tantangannya memang harus dilakukan terus percobaan. Termasuk tadi ada pertanyaan, oh belut bisa nggak gitu kan? Oh di dalam ember? belut ya. Jadi memang budidaya ikan di dalam ember salah satunya tadi bisa jadi kulkas hidup, tempat penyimpanan ikan. Jadi saya pernah menyimpan ikan Mas Dodi, tadinya kan cuma 3-6 kilo hasil budidaya. Tapi kan iseng, jangan-jangan ember ini masih mampu menyimpan ikan yang lebih banyak. Jadi memang beberapa ember saya jadikan satu, sampai jumlahnya itu 10 kilo di dalam ember itu. Itu ember digabung-gabung? Embernya 3 pisah-pisah. Ember dijadiin satu ember ikannya. Jadi lebih kapasitasnya diperbanyak? Jadi dalam satu ember harusnya 3-6 kilo, ini saya buat jadi 10 kilo. Yang katanya kapasitas 1 liter satu ikan? Lebihin, kita lampauin. Oh dicoba, kan? dites ya? Kita coba. Jadi jumlah kilonya sampai 10 kilo. Artinya saya ingin tahu kapasitas ember tuh bisa nggak menampung lebih 10 kilo. Rupanya tetap bisa, tetap stay ikan itu, tetap nyaman, dengan catatan dia udah terbiasa di ember. Oh, ikan itu harus punya di awal pengalaman hidup di ember, terus ketika disatukan sampai 10 kilo pun bisa. Nah saya masih kurang puas gitu kan, bisa nggak lebih dari 10 kilo? Aduh, ini tidak melanggar perintah ya. Iya, nah termasuk memang orang bule itu suka chat saya, kamu nggak memikirkan apa ya, peri kehewanan gitu kan. Karena melihat Budik Damber itu memang nggak ada di luar negeri. Di luar negeri. Dan ini jadi sesuatu hal yang baru bagi. Iya, mereka main aquaponik selalu pakai aerator, selalu difilter. Itu yang mereka anggap untuk
melindungi hak-hak hewan gitu ya. Tetapi memang niatan saya bukan mau menyiksa ikan, tetapi gimana caranya kita mengukur kemampuan ikan supaya ada manfaatnya untuk manusia gitu ya. Jadi atas dasar itu, bukan atas dasar menyiksa, saya pernah uji coba satu ember tuh saya kasih 30 kilo. Yang kapasitas 60 Ember 60 liter diisi ikan 30 kilo. Jadi separuhnya ikan, separuhnya air itu. Berarti itu bisa buat bisnis sampingan dong. Nah, kenapa saya coba itu? Karena konsepnya bisa saja menjadi tempat penyimpanan rumah makan, bisa alat transportasi. Apalagi di Lampung ini banyak pecel lele ya Mas? Ya. Jadi kalau gini Mas Dodi, kalau Mas Dodi punya pecel lele, harus menyuplai banyak ini, jadi tinggal kita tandain ikan yang masuk hari ini dimasukkan ke ember 1, ikan yang masuk besok ember 2. Jadi nanti yang harus dijual adalah ember nomor 1. Ukuran gitu. Dari ukuran ikan ya? Maksudnya hanya untuk nyimpen gitu Mas. Oh, untuk nyimpen ya. Jadi yang pertama masuk harus dikeluarkan lebih dulu. First in, first out. Itu bisa masuk. Kalau nggak salah. First in, first out. Vivo. Iya, Vivo. Vivo, first in, first out. Nah, jadi bisa untuk ditransportasikan untuk ikan-ikan khusus. Kemudian kalau memang di kampung saya Prabu Mulih itu di kemarau itu banyak produksi tangkapan itu banyak Mas Dodi. Ikan betok, gabus, ikan rawa ya? Ikan rawa. Oh, itu maksudnya gabus, diambil sepat, betok, terus disimpan di rumah. Ketika musim kemarau tuh harganya mahal, rendah. Luar biasa. Rendah Mas, karena panen gitu kan. Banyak sungai-sungai yang kering, banyak orang mancing, banyak orang jala dalam keadaan hidup. Itu saat kemarau harganya murah sekali. Ketika musim penghujan harganya murah sekali. Nah, kalau kita punya konsep menyimpan ikan dalam keadaan panen, harganya murah, disimpan di ember, nanti dikeluarkan pelan-pelan ketika harganya mahal. Tapi kan kenyataannya orang yang nggak punya pemahaman tentang memelihara ikan, ketika dia coba menyimpan ikan di dalam ember, ya nggak nyampe 2 hari mati. Ya, makanya serahkan semuanya pada ahlinya gitu ya. Jadi memang itu tanggung jawab orang perikanan gimana caranya supaya ikannya tidak mati. Tinggal ikuti tips dan triknya ya, dari ahli orang perikanan ya. Ya, memang sementara ini memang yang bisa kita pede untuk membaginya memang baru ikan lele. Nah, untuk ikan yang lain ketika memang teman-teman sudah punya panduan bisa dibaca, ketika teknis yang belum ada di panduan itu bisa tetap berkonsultasi Mas.